Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afandi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin menjelaskan terkait segmentasi pasar. Apa sih yang dinamakan dengan segmentasi pasar itu? Jadi, segmentasi pasar merupakan suatu proses pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar. Nah, segmentasi pasar juga bisa diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Segmentasi pasar ini bisa memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan yang melakukan, sebab ada beberapa manfaat yang bisa diberikan. Yang pertama yakni gagasan pemasaran lebih jelas. Hal ini disebabkan karena sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi data konsumen yang akan membeli produk, sehingga sebelum kita memasarkan produk yang kita jual alias sebuah perusahaan memasarkan produknya, mereka sudah tahu konsumen siapa saja yang akan membeli produk mereka. Kemudian yang kedua, yakni lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar ini bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada, sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan saja, tidak perlu bingung karena mereka sudah tahu siapa aja yang akan membeli, jadi dia tinggal proses pemasaran itu aja. Yang ketiga yakni menemukan perbandingan antar pasar. Dengan adanya segmentasi pasar ini, mereka bisa melakukan perbandingan antar pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen. Nantinya akan muncul hasil perbandingan konsumen dari kelompok mana yang lebih banyak membeli produk yang mereka jual dan kelompok mana yang kemungkinannya tidak akan membeli produk tersebut. Karena segmentasi pasar ini tidak bersifat tunggal, maka dari itu ada beberapa jenis dari segmentasi pasar itu sendiri. Yang pertama yakni segmentasi perilaku. Sesuai dengan namanya, segmentasi perilaku adalah pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan, yang termasuk ukuran di dalamnya adalah pengetahuan, loyalitas, idealisme, serta respon konsumen. Contohnya ialah jika menjual perlengkapan bayi, silakan tawarkan di media sosial daripada di toko online karena respon konsumen lebih cepat dan ada loyalitas pembeli di sana. Yang kedua yakni segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis maksudnya pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Misal, kita memasarkan sebuah buku, maka lebih enaknya kita memasarkannya di grup pecinta baca. Kemudian yang ketiga yakni segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini yakni pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sekalipun kesannya mudah, tapi segmentasi semacam ini membutuhkan kejelian karena faktor keumuman konsumen lebih luas dan perlu analisis yang lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar yang tepat. Nah, yang keempat yakni segmentasi geografis. Pada segmentasi geografis perlu penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Hal ini berkaitan dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi maupun kepulauan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat Anwar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu targeting. Targeting itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memilih segmen pasar sehingga dapat dimasuki, dan kemudian perusahaan itu akan menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Nah, selama ini itu perusahaan itu akan memilih di mana pasar sasarannya terlebih dahulu, sebab perusahaan itu akan sadar akan tidak semua pangsa pasar itu dapat dimasuki oleh perusahaannya. Dalam pangsa pasar itu terdapat banyak pelanggan yang bervariatif dalam hal kebutuhan maupun keinginan konsumen masing-masing. Kemudian dalam menetapkan target pasar atau targeting pasar, perusahaan tentu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu diferensi segmen. Perusahaan itu harus membedakan segmen pasar terlebih dahulu guna menyediakan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu ada diferensiasi segmen. Perusahaan itu tidak akan membedakan segmen pasar yang tersedia di lapangan. Kemudian yang ketiga itu adalah
concentrate marketing, di mana perusahaan itu berkonsentrasi untuk memenuhi atau melayani kebutuhan konsumen, karena tidak semua orang itu bisa memakai produk yang tersedia oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada market coverage strategi. Ialah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem membership, serta produk yang dihasilkan itu tidak dijual bebas sehingga dapat memudahkan konsumen dan produsen. Manfaat targeting pasar. Dengan menerapkan target pasar, perusahaan itu akan berkembang menjadi lebih baik. Manfaat dari melakukan targeting pasar yang dirasakan oleh perusahaan itu, yang pertama adalah mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix perusahaan. Kemudian yang kedua itu adanya memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk mengantisipasi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu positioning. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian positioning secara harfiah. Positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran sehingga tercipta kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Dari pengertian di atas kita tahu bahwa positioning merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh produsen untuk membuat image terhadap produk yang akan kita jual. Perusahaan perlu tindakan untuk mengidentifikasi posisi pesaing dan memutuskan untuk mengambil posisi setara dengan posisi pesaing atau mencari kesempatan dalam pasar. Jika posisi perusahaan itu sendiri dekat dengan pesaing lainnya, perusahaan itu harus menyeleksi dan kemudian mencari perbedaan lebih lanjut melalui perbedaan tersendiri. Setelah mengetahui apa itu positioning dan pengertiannya, selanjutnya adalah sifat-sifat apa yang seharusnya ada dalam strategi positioning kita. Yang pertama ada strategis. Positioning harus bersifat strategis, bukan hanya untuk solusi jangka pendek atau untuk tujuan periklanan saja. Perusahaan harus memiliki perencanaan komunikasi pemasaran dengan positioning yang luas dan jangka panjang. Yang kedua adalah tulus ikhlas, karena tidak mudah memindahkan positioning ke positioning yang lainnya secara akurat dalam rangka mengefektifkan biaya, karena banyaknya suara persaingan yang menyerang target pasar kita. Yang ketiga adalah dapat disampaikan. Perusahaan harus mampu menyampaikan alasan produk tersebut secara rasional ataupun mendekati rasional sebelum produk tersebut dilepas ke pasar. Kredibilitas akan sulit diraih jika secara teknis produk tersebut tidak memiliki kekuatan khusus atau memiliki pembeda yang mana berguna sebagai kekuatan utama produk tersebut. Yang keempat adalah berada di atas. Sifat positioning ini sangat berkaitan erat dengan hierarki tenaga pendukung di pasar. Positioning merek perlu memiliki kemampuan untuk menangkap pikiran pelanggan. Merek dianggap sebagai aset perusahaan yang paling berharga. Merek mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri. Apapun bentuknya, merek dapat menjadi pembeda dengan produk lainnya, serta sebagai alat bagi perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Yang kelima adalah khusus. Perusahaan perlu mencari positioning yang berbeda dari para pesaing. Di sini ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yakni membangun posisi, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Jika seorang pesaing telah melakukan tugasnya dengan baik, maka hampir bisa dipastikan bahwa uang yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak akan sebanding dengan manfaat yang diraih. Yang keenam adalah berkelanjutan. Positioning bukan hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan sepanjang kehidupan perusahaan. Perusahaan perlu memastikan setiap positioning mampu bertahan selama beberapa tahun saat memilih satu bidang yang kompetitif. Perusahaan harus yakin bahwa pilihan itu memiliki validitas jangka panjang. Yang ketujuh adalah menggerakkan. Aspek terpenting dari setiap positioning adalah harus bisa memotivasi para pelanggan potensial agar semakin menyukai merek perusahaan dibanding merek pesaing. Oleh karena itu, positioning harus didasarkan pada motivasi audiens yang telah digali berdasarkan penelitian. Idealnya, penelitian yang dilakukan oleh perusahaan harus mampu menangkap aspek-aspek pilihan audiens, baik secara emosional maupun rasional. Baik, demikian adalah penjelasan saya mengenai positioning.
Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Makfur Octavian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensiasi. Nah, diferensiasi sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan yang berarti pada produk agar memiliki nilai tersendiri serta memunculkan citra yang khas. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing lainnya, sehingga dengan perbedaan itu konsumen dapat dengan mudah mengenali dan memiliki nilai yang tinggi. Karena menurut Calder, keunggulan bersaing sebuah perusahaan salah satunya dengan perbedaan yang ditawarkan perusahaan tersebut. Diferensiasi sendiri dapat dibangun berdasarkan beberapa aspek, yaitu konten, konteks, dan infrastruktur. Yang pertama, konten. Konten merupakan aspek diferensiasi yang menunjuk pada apa value yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Apa sih produknya itu? Nah, hal ini merupakan bagian aset berwujud dari diferensiasi. Selanjutnya, konteks. Konteks merupakan aspek yang menunjuk pada cara how to offer perusahaan menawarkan produk kepada pelanggan, di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing lainnya berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan produk ke pelanggan. Dan yang terakhir, infrastruktur. Aspek ini merupakan faktor-faktor pemungkin terrealisasikannya diferensiasi konten dan konteks tersebut, di mana aspek ini menunjukkan pada perbedaan terhadap pesaing berdasarkan kemampuan teknologi, kapabilitas sumber daya manusia, dan kepemilikan fasilitas untuk mendukung menciptakan diferensiasi konten dan konteks tadi itu. Diferensiasi dibentuk tidak hanya berbeda, tetapi juga harus memiliki elemen-elemen yang kokoh dalam jangka panjang. Terdapat kriteria yang menjadi acuan dalam membangun diferensiasi, yaitu menciptakan produk yang unggul. Sebuah diferensiasi harus mampu menciptakan produk yang unggul kepada pelanggan, sehingga perbedaan tersebut memiliki makna di mata pelanggan. Selanjutnya, memiliki keunikan. Nah, agar diferensiasi kokoh, maka harus memiliki keunikan sehingga tidak gampang ditiru oleh pesaing lainnya. Untuk tidak mudah ditiru, maka diferensiasi harus tersusun atas kumpulan sistem aktivitas yang saling terkait, di mana antar aktivitas-aktivitas tersebut saling menunjukkan secara konstruktif satu sama lain. Bila merek sudah melangkah ke tahap lanjut dari itu produk, merek-merek produk atau jasa harus jelas diferensiasinya, dan pembedaan ini harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini kita akan membahas tentang fragmentasi pasar. Di sini kita akan mempelajari definisi bagaimana munculnya fragmentasi pasar, contoh, dan konsekuensi fragmentasi pasar. Kita sekarang hidup di zaman fragmentasi di mana pasar konsumen begitu terperinci sehingga strategi pemasaran konvensional media cetak tidak efektif. Di mana-mana kita melihat sekeliling kita menemukan bahwa pasar konsumen tidak lagi monolit atau dapat diklasifikasikan ke dalam kategori terkotak-kotakan berdasarkan demografis, regional, atau pendapatan yang luas. Nah, berikutnya definisi. Market fragmentation atau fragmentasi pasar adalah kondisi di mana pasar tidak ada satupun penjual yang dominan. Masing-masing penjual tidak cukup besar untuk mempengaruhi pasar secara tidak wajar. Selain itu, hambatan masuk ke pasar ini juga rendah. Fragmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai kemunculan segmen pasar baru dengan kebutuhan dan persyaratan yang berbeda dari segmen yang sebelumnya, yaitu homogen. Oleh karena itu, pasar terdiri dari beragam segmen berbeda yang mencerminkan berbagai kebutuhan, keinginan, tanggapan terhadap pesan pemasaran, dan perilaku. Dengan kata lain, pemasaran menghadapi tugas yang tidak menyenangkan untuk menyusun strategi pemasaran untuk ceruk pasar. Misalnya, untuk waktu yang lama, segmen konsumen dibedakan menjadi segmen konsumen kaya,
sangat kaya dan dapat ditargetkan dengan strategi pemasaran khusus. Contohnya, pasar asli mobil terfragmentasi menjadi pasar orang kaya, kurang kaya, lalu mobil sport, mobil off-road, mobil keluarga, dan sebagainya. Contoh berikutnya, pasar pasta. Dulunya hanya disajikan dengan pasta kering. Ketika terjadi inovasi baru dalam pasta segar, diperkenalkan pasar baru itu pun muncul. Nah, yang ketiga, inovasi pasar yang biasanya ada di kecamatan atau desa kini muncul istilah baru, yaitu pasar baru yang biasanya berada di kota. Munculnya fragmentasi pasar. Fragmentasi pasar terjadi ketika beberapa perusahaan yang bersaing menawarkan teknologi atau tumpukan teknologi yang sangat tidak kompatibel. Kemungkinan besar mengarah pada penguncian vendor. Penguncian vendor sendiri juga dapat dikenal sebagai penguncian kepemilikan atau penguncian pelanggan, yang membuat pelanggan tergantung pada vendor tersebut untuk menikmati produk dan layanan dari perusahaan tersebut, yang menciptakan hambatan masuk pasar misalnya biaya login yang menciptakan hambatan masuk pasar dapat mengakibatkan tindakan antirus terhadap monopoli. Monopoli itu sendiri berarti permainan marketing, misal hambatan teknis dan lain-lain. Berikutnya, konsekuensi. Fragmentasi pasar dan konsekuensi terhadap pemasaran atau fragmentasi industri adalah sebuah industri yang terdiri dari sejumlah besar perusahaan kecil, menengah, namun tak ada satupun dari bisnis ini berada dalam posisi untuk mendominasi pasar dengan cara apapun. Misalnya, sebuah restoran dapat mendiferensiasikan dalam banyak cara, tapi aslinya tidak memperoleh pangsa pasar yang besar. Diferensiasi adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Alasan yang menyebabkan pasar terfragmentasi adalah: yang pertama, tingkat inovasi produk yang rendah. Yang kedua, tidak ada skala ekonomi persaingan yang kuat di pasar. Yang ketiga, kustomisasi produk tinggi. Nah, industri yang terfragmentasi adalah industri dengan sejumlah besar perusahaan kecil atau menengah, di mana tidak ada perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang signifikan atau pengaruh yang kuat terhadap industri tersebut. Contohnya termasuk industri yang terkait dengan jasa retail, distribusi, fabrikasi kayu dan logam, produk pertanian, dan yang terakhir, bisnis kreatif.